إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan kajian kita yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk sekarang hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua yaitu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga yaitu membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, kemudian yang keempat yaitu puasa apa? Ramadan. Di dalam surat ayat yang lain, wa hajjil bait, haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, dengan mendahulukan haji ke Baitullah, kemudian setelah itu puasa Ramadan. Dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim juga di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dia mengatakan bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara ini, yang kemudian disebut dengan arkanul Islam. Itu rukun apa? Islam. Di mana rukun Islam ini adalah merupakan pondasi-pondasi Islam. Apa itu? Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan rukun yang paling pokok, yang tidak diterima seseorang dan tidak disebut muslim kecuali dengan ini. Maka siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dianggap sebagai apa? Muslim. Makanya syarat untuk masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia misalnya sebatas meyakini, saya yakin Islam benar, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak dianggap sebagai muslim. Ya. Namun tentunya ibu-ibu dan bapak sekalian, pengucapan 2 kalimat syahadat ini tidak sebatas ucapan. Karena percuma seseorang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tapi kemudian dia tidak melaksanakan syarat-syaratnya, yang berakibat kemudian apa yang terjadi? Tidak diterima ya keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya, kita akan membahas yang pertama, makna syahadat. Apa sih makna syahadat? Ucapan seorang asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi aku apa?
bersaksi. Apa itu bersaksi, Pak, Ibu? Disebut seseorang bersaksi itu kapan? Apabila yang pertama, ya, ketika misalnya ibu-ibu dianggap sebagai saksi, kamu yakin kamu siap jadi saksi? Siap, Pak, saya siap jadi saksi. Kenapa kamu berani jadi saksi? Karena saya tahu kejadiannya dan saya melihat dengan mata kepala, jadi saya siap jadi saksi. Jadi orang yang bersaksi itu, Pak, dia berani bersaksi karena dia punya ilmunya. Dia betul-betul di atas keyakinan, Pak. Di atas apa? Keyakinan. Ya. Tidak mungkin kalau ada orang yang bersaksi dengan tanpa ilmu, berarti persaksiannya dusta. Persaksiannya bohong. Tapi kalau dia bersaksi dengan ilmu, maka persaksiannya benar. Kemudian, ya, setelah ketika kita bersaksi, kita dimintai persaksiannya. Apa yang terjadi, Pak? Kita akan menyampaikan apa yang kita lihat. Berarti kita harus mengucapkan dan mengabarkan kepada, ya, hakim, ya, akan persaksian kita. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini makna bersaksi, Pak. Saya bersaksi, artinya kita mengabarkan apa yang kita ketahui dengan ilmu dan keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama yaitu dalam ucapan la ilaha, yang artinya tidak ada ilah. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan nafi, ya, artinya meniadakan. Artinya apa? Meniadakan. Yang kedua yaitu dalam ucapan illallah. Rukun yang kedua yaitu dalam ucapan illallah, kecuali Allah. Maka ini disebut dengan isbat. Apa itu isbat? Menetapkan. Ya. Berarti la ilaha illallah harus terpenuhi dua rukun, Pak. Rukun yang pertama meniadakan, rukun yang kedua apa? Menetapkan. Meniadakan apa? Meniadakan adanya Tuhan, ilah yang berhak disembah. Kemudian setelah meniadakan, kita menetapkan illallah. Menetapkan apa? Bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kalau Bapak meniadakan saja tidak ada ilah, maka ini ateis. Ya. Sebaliknya, kalau Bapak menetapkan saja tapi tidak meniadakan, dengan mengatakan saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya. Saya meyakini Allah sebagai apa? Tuhan saya. Tapi kita tidak meniadakan adanya Tuhan selain Allah. Kita hanya mengatakan saya meyakini Allah Tuhan saya. Terus bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Ya saya hormati, mereka juga Tuhan. Paham tidak, Pak? Maka yang seperti ini bukan tauhid. Ini namanya disebut dengan syirik. Ini namanya disebutkan apa? Syirik. Jadi disebut tauhid apabila terpenuhi tadi, Pak, meniadakan dan apa? Menetapkan. Sama seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut. Siapa sih taghut itu, Pak? Taghut itu semua yang diibadahi selain Allah. Di zaman sekarang banyak orang-orang takfiri hanya memokuskan taghut itu kepada pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Padahal taghut itu maknanya luas sekali, Pak. Dan yang paling utama dari taghut adalah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taghut dari kata togo, yang artinya apa? Yatajawazal had, melebihi batasan dirinya sebagai seorang hamba. Yang seharusnya dia diposisikan sebagai seorang hamba, ini melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba. Iya. Maka Allah mengatakan faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut. Kemudian apa? Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Lihat, Allah meniadakan dulu kafir kepada taghut. Kemudian apa? Menetapkan beriman kepada Allah. Dan inilah makna daripada la ilaha illallah. Kalau ada orang berkata, saya cinta Allah, ini tauhid bukan, Pak? Cukup? Belum cukup. Kita tanya lagi, ada enggak selain Allah yang kamu cintai seperti kamu mencintai Allah? Kalau dia katakan ada, musyrik. Ini orang apa? Musyrik. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah. Ini disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Saya takut sama Allah. Kita katakan, tak dulu, ada nggak selain Allah yang kamu takuti seperti kamu takut kepada Allah? Jika dia katakan ada, berarti musyrik ini orang. Bukan tauhid, bukan. Tauhid itu seperti apa? Hanya Allah satu-satunya yang paling kita apa? Takuti. Iya. Makanya Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah ahad. Ahad itu artinya apa? Apa sih, Pak? Ahad itu artinya satu-satunya. Dialah Allah satu-satunya. Satu-satunya apa? Pertama, satu-satunya yang kita ibadahi, satu-satunya yang paling kita cintai, satu-satunya tempat kita berdoa, satu-satunya tempat kita bertawakal, satu-satunya yang paling kita takuti, satu-satunya yang kita gantungkan pengharapan. Maka kalau kita jadikan Allah sebagai satu-satunya, Pak, ahad, yang itu merupakan makna ahad, berarti kita sudah mentauhidkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami hakikat la ilaha illallah. Karena orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah SAW, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawab mereka, Pak? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Tapi keyakinan mereka ini ternyata tetap tidak dianggap sebagai seorang muslim. Orang-orang musyrikin Quraisy, Pak. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 5, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata mereka? Allah. Fasayaquluna Allah. Mereka akan berkata, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah juga berfirman, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr
Fasayaquluna Allah. Katakan hai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin itu, siapa yang memberikan rezeki ya kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengurus segala urusan ini di alam semesta? Fasayaquluna Allah. Maka orang-orang musyrikin itu berkata apa? Allah. Ya. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah? Jadi Pak, orang-orang musyrikin Quraisy itu Pak, kalau ditanya yang menciptakan langit dan bumi bukan Lata, bukan Allah. Bukan Uzza, bukan. Tapi siapa? Allah. Bukan Hubal, bukan. Ketika orang musyrikin ditanya, kalian yakin yang menciptakan langit, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan itu Allah? Lantas kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Kenapa? Apa kata mereka? Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Surat apa tadi? Ini surat Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini yang kami ibadahi ini, yang kami seru, bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya alasan orang musyrikin menyembah Lata dan Uzza. Bukan karena meyakini Pak, Lata dan Uzza pencipta langit dan bumi. Bukan karena meyakini bahwa Lata dan Uzza itu yang mengasih makan mereka, yang ngasih rezeki, bukan. Tapi mereka meyakini Lata, Uzza ini kan orang soleh. Bapak tahu Lata siapa? Kata Ibnu Abbas dari kata ya Allat, kana rajulan salihan wa kana yalutu sawiqan lil hujjaj. Dia dulu waktu hidupnya suka menyediakan sawik. Sawik itu makanan dari tepung yang dibakar, gandum ya. Kemudian dia dengan makanan itu diberi makan para jemaah haji Pak. Jemaah haji yang datang, yang ngasih makan dia tuh Pak. Kan itu amalan soleh ya. Ketika Lata meninggal dunia, dibangunlah di atas kuburannya patung. Namanya siapa? Allat. Nah, mereka meyakini ini orang soleh, wali ini. Ya. Dia kedudukannya tinggi di sisi Allah. Jadi kami menyembah, berdoa kepada Lata supaya mendekatkan kami kepada Allah. Paham tidak Pak? Nah ini ternyata diingkari oleh Allah dalam Al-Quran dan diingkari oleh Rasulullah, dan tetap mereka dianggap sebagai musyrikin. Jadi Pak, sebatas menetapkan Allah pencipta langit dan bumi cukup? Tidak. Sebatas meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta cukup? Tidak. Kenapa orang-orang musyrikin itu tetap dianggap kafir padahal keyakinan mereka Allah yang menciptakan langit dan bumi Pak? Karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Lata dan Uzza.
dengan tujuan supaya Lata dan Uzza mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan anehnya Pak, orang musyrikin Quraisy ketika berlayar di lautan dan ditimpa ombak besar itu lupa sama Lata, lupa sama Uzza Pak, lupa itu. Apa kata Allah? Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berlayar di lautan dan ditimpa gelombang besar, mereka berdoa kepada Allah saja, memurnikan doa hanya untuk Allah. Lupa sama Lata, lupa sama siapa? Uzza. Saat ditimpa gelombang besar, doanya hanya kepada Allah saja sudah. Karena mereka yakin Lata dan Uzza nggak ada manfaatnya saat itu. Nggak kayak orang di zaman sekarang. Ketika ditimpa gelombang besar yang dipanggil bukan Allah Pak. Ya Sayyid Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh, ya Rabb. Makanya kesyirikan di zaman sekarang lebih berat Pak. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy itu syiriknya pas seneng doang Pak. Pas mereka ditimpa gelombang besar, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doanya untuk Allah saja sudah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka balik lagi berbuat apa? Syirik. Ini orang musyrikin Quraisy nih Pak, keadaannya Pak. Iya. Subhanallah Pak, di zaman sekarang ada orang yang keyakinan mirip kayak gitu Pak. Kata mereka, yang namanya syirik itu, kalau kita berdoa kepada orang soleh dengan meyakini bahwa orang soleh ini yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki. Adapun kalau kita yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengabulkan doa, Allah yang memberikan rezeki, selama kita yakin itu, walaupun kita berdoa kepada orang soleh, tetap bukan syirik. Kita katakan apa bedanya dengan orang musyrikin Quraisy kalau begitu? Orang musyrikin Quraisy punya keyakinan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Lat, kepada Uzza. Fahami ini baik-baik Bapak. Jadi sebatas tauhid rububiyah saja tidak cukup. Sampai mentauhidkan dengan tauhid uluhiyah yang itu merupakan makna la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah ila ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Maka semua ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Doa hanya kepada Allah. Istighatsah hanya kepada Allah. Isti'anah hanya kepada Allah. Semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Baru tauhid itu Pak. Iya. Maka dari itulah akal Islam yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka istighatsah kepada para wali. Istighatsahnya kepada siapa? Para wali. Ini sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, paham Bapak dan Ibu? Jadi syarat merukun la ilallah ada berapa tadi? Ada 2 ya. Yang pertama apa? Nafi, yang terkandung dalam ucapan la ilaha. Yang kedua apa? Isbat, yang terkandung dalam ucapan apa? Illallah. Maka ya mengharuskan apa? Bahwasanya yang diibadahi, yang berhak diibadahi hanyalah siapa? Selain Allah tidak berhak diibadahi. Nggak berhak jadi Tuhan, Pak.
Makanya Pak, kalimat tauhid ini Pak sangat dibenci sama iblis. Kalimat tauhid ini Pak, dakwah tauhid itu Pak, dimusuhi oleh semua orang yang doyan syirik. Karena ketika kita berdakwah kepada tauhid, orang yang menyembah selain Allah tersinggung, kurang ajar, Tuhan saya nggak diakuin. Artinya apa? Ya berarti yang saya sembah batil dong. Itulah yang menyebabkan para nabi dimusuhi. Nabi Ibrahim sampai dibakar dalam api. Nabi Musa dan para nabi ketika mereka mendakwahkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah saja, kaumnya marah Pak, sangat marah sekali. Sama halnya di zaman sekarang, ketika kita berdakwah kepada tauhid, jauhkan kesyirikan, semua kesyirikan haram dalam Islam, marahlah orang-orang yang doyan berbuat syirik dengan alasan ini katanya apa? Kearifan lokal. Dengan alasan ini katanya apa? Adat istiadat nenek moyang. Iya. Kita katakan subhanallah. Nenek moyangmu, nenek moyang kita itu diciptakan oleh siapa, Mas? Yang menciptakan nenek moyang kita Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kita lebih mengagungkan nenek moyang kita daripada Allah azza wa jalla? Memangnya surga itu milik nenek moyang kita? Memangnya yang akan menghisab kita nanti pada hari kiamat nenek moyang kita? La haula wala quwata illa billah. Cobalah berpikir sedikit wahai orang-orang ya, yang kalian tuh sangat ngefans sama syirik, sehingga ketika disebutkan Allah saja kalian marah. Seperti firman Allah, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Apabila disebutkan nama Allah saja marahlah orang-orang yang tidak beriman itu Pak, orang-orang yang suka berbuat syirik itu. Kenapa? Karena hakikatnya hati mereka sebetulnya lebih mengagungkan selain Allah. Kalaulah mereka benar-benar mengagungkan Allah saja, tentu mereka tidak akan marah. Iya. Inilah Pak sebabnya kenapa orang yang berdakwah tauhid disebut radikal. Karena masalahnya kita tidak mau mengakui Tuhan selain Allah, sementara mereka pengen diakuin. Ya, setidaknya pengen dihargain syiriknya mereka. Sementara kita gimana mau menghargai kesyirikan? Sementara Allah tidak pernah ridho kepada apa? Syirik. Allah tidak pernah ridho kepada syirik. Gak bakalan Allah ridho selama-lamanya. Bahkan Allah mengancam orang yang mati di atas syirik haram masuk surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk apa? Surga. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari kesyirikan, Pak. Ya. Kita diperintahkan untuk tidak mencintai kesyirikan, bahkan benci kepada kesyirikan. Itu konsekuensi saudaraku ya, untuk sebagai loyalitas diri kita kepada Allah azza wa jalla, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki. Ya, kalaulah orang-orang musyrik itu berpikir sedikit saja Pak tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, akan pahamlah bahwasanya yang berhak disembah dan diibadah itu hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disembah oleh mereka itu makhluk-makhluk. Yang nyembah sapi, coba pikir deh kamu, ini sapi, makhluk ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kok bisa guys disembah? Menyembah makhluk yang lemah,
ya, yang nggak bisa bicara, yang tidak bisa mengabulkan doa, yang menyembah matahari. Matahari itu makhluk. Yang menyembah para nabi, Nabi Isa, Nabi Uzair, mereka semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana akan dijadikan sebagai apa? Sesembahan selain Allah. Inilah saudaraku sekalian, dakwahnya para nabi dan rasul, ya, yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat tauhid. Katakan, dialah Allah satu-satunya. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, karena semua makhluk membutuhkan karunia-Nya dan rezekinya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, siapapun juga. Subhanallah, akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Nah, ini akhi, hakikat tauhid. Hakikat apa? Tauhid. Cuma masalahnya Pak, berbagai macam cara, ya, mereka berusaha untuk menghancurkan dakwah tauhid, untuk menghilangkan tauhid di muka bumi, ya. Tapi wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, Allah pun enggan kecuali untuk menyempurnakan apa? Cahayanya. Karena dakwah tauhid ini dakwah barokah. Karena tauhid itu Pak sumber keberkahan, Pak. Tauhid itu sumber berbagai macam ketaatan, Pak. Semakin tauhid seseorang kuat, semakin kuat taatnya dia kepada Allah. Sedangkan sebaliknya syirik itu sumbernya keburukan, Pak. Sumbernya semua kezoliman itu ada apa? Syirik. Kezoliman yang paling zolim itu syirik, Pak. Seseorang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berbuat syirik gak bakalan takut sama Allah. Orang yang gak takut sama Allah pasti berbuat berbagai macam kemaksiatan, kesyirikan dan yang lainnya. Maka dari ini akhi, jangan pernah kita merasa aman dari perbuatan syirik juga, ya, karena setan dan bala tentaranya akan berusaha menjatuhkan kita kepada apa? Syirik, Pak. Berusaha gimana supaya kita mati musyrik, supaya kita nggak masuk ke dalam surga. Itu usaha setan, ya. Nah, ini apa? Rukun la ilaha illallah. Kemudian syarat la ilaha illallah, ada syaratnya, ada rukun, ada syarat. Apa bedanya syarat sama rukun, Pak? Kalau syarat biasanya di luar ibadah, sedangkan rukun itu adanya di dalam ibadah. Contoh misalnya rukun sholat. Rukun sholat takbiratul ihram. Takbiratul ihram masuk dalam sholat nggak? Masuk, iya. Kemudian baca al-fatihah. Al-fatihah masuk dalam sholat nggak? Masuk. Syarat sah sholat apa aja? Di atas wudu masuk dalam sholat nggak? Enggak, di luar. Nah, ini bedanya syarat dengan apa? Rukun, ya. Nah, sekarang syarat. Para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah ada 7 syarat, Pak. Oh, la ilaha illallah ada berapa syarat? 7. Dan sebagian menambahkan 8. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil-jahl, berilmu yang meniadakan kebodohan. Yang pertama apa? Berilmu yang meniadakan apa? Kebodohan.
Berilmu tentang apa? Berilmu tentang Allah, tentang la ilaha illallah. Yang kedua, setelah berilmu akan muncul apa, Pak? Al-yakin. Dari ilmu itu akan muncul apa? Al-yakin al-munafi lisyak, yang meniadakan keraguan. Ya, keyakinan yang meniadakan keraguan. Al-yakin al-munafi lisyak. Mungkin nggak Pak yakin tanpa ilmu? Hah? Pak mungkin. Yang namanya yakin itu berdasarkan kepada apa? Ilmu. Makanya kalau ada masyarakat mengatakan, maaf ini keyakinan kami, maka kita katakan apa? Mana ilmunya? Berapa banyak masyarakat punya keyakinan tapi tidak dasar ilmu. Makanya Allah menganggap keyakinan orang-orang musyrikin itu disebut sebagai apa? Dhon. Hanya prasangka saja. Allah mengatakan iyattabi'una illa dhon. Mereka hanyalah mengikuti prasangka. Seperti misalnya di masyarakat punya keyakinan, ya, ada hari sial. Kata mereka apa? Ini keyakinan kami. Kita katakan dasarnya, ilmunya mana? Buktinya si fulan pernah aktivitas di hari ini celaka. Kita katakan, terus yang di Amerika, yang di Jepang, yang di mana-mana, di Saudi, enggak ada yang celaka. Iya. Dan anehnya desa sebelah kalian bukan hari ini, hari besok. Di tempat yang lain hari beda lagi harinya. Final akal. Kemudian mana dalilnya dari Allah dan Rasulnya bahwa hari ini hari sial misalnya? Tidak ada. Tapi kok bisa mereka mengatakan ini keyakinan, padahal tidak berdasarkan kepada apa? Ilmu. Jadi ini berdasarkan apa dong? Dugaan, prasangka saja, Pak. Ya. Makanya tadi kita sebutkan dulu syarat la ilallah yang pertama apa? Ilmu. Dari ilmu muncul apa? Yakin. Setelah yakin muncul apa Pak? Al-qabul. Apa itu al-qabul? Menerima. Setelah muncul keyakin, al-yakin, akan muncul al-qabul, menerima Pak. Seperti antum yakin teman antum ini seorang dokter yang mahir. Ketika antum berobat sama dia, dokter ya mengatakan, Pak, bapak sakitnya ini. Nerima nggak Pak? Terima, karena kita sudah yakin ini dokter hebat. Karena kita sudah yakin dengan ilmu, ya, dari banyak orang semua mengatakan itu dokter hebat banget. Pas kita datang berobat, si dokter memberitahu kepada kita bahwa penyakitnya ini, kita terima. Dari mana menerima itu muncul? Dari yakin. Tapi kalau antum gak yakin, ini dokter jangan-jangan blow on nih. Ini dokter bukan sih. Bagaimana antum akan terima ucapannya? Gak bakalan diterima, Pak. Ya. Setelah al-qabul menerima, Pak, apa konsekuensinya dari itu? Dari al-qabul, yaitu adanya al-inqiyad. Al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan apa? Kepatuhan. Patuh. Antum datang ke dokter, dok, saya sakit nih. Kita tahu, yakin ini dokter ini hebat. Akhirnya dokter mengatakan kamu penyakitnya ini, mas. Nah, jadi gimana dong dok? Saya kasih resep kamu ya. Tolong makan 3 hari sekali. Ya. Sebab kalau kamu nggak makan ini, nanti penyakit kamu tambah parah. Oh gitu dok.
Ya udah patuh aja kan? Ya. Makan tiap ketiga hari sehari. Dari mana kita patuh? Ya. Dari mana? Karena kita sudah yakin dan menerima, Pak. Sudah yakin dan apa? Menerima. Patuh aja. Mungkin antum kalau berobat sama dokter nggak pernah protes, dok, kok kamu sok tahu, kamu yang sok tahu nggak paham, belum punya ilmunya kok. Ini nih, begini nih, buktinya kok benar kok. Ya, obatnya udah bagus ini, lihat ini. Kita langsung makan aja, Pak. Dan ketika kita makan obat, ya kita patuh sama dokter. Ikhlas nggak, Pak? Atau terpaksa? Ikhlas. Kita jujur, nggak ada keterpaksaan sama sekali. Ikhlas dan jujur. Ya, berarti apa? Ilmu, yakin, menerima, patuh, ikhlas, jujur. Udah berapa tuh? 6. Ilmu, yakin, menerima, qabul, inqiyad, tunduk, patuh, ikhlas, jujur. Ikhlas apa? Dan jujur. 6 tuh, Pak. Alhamdulillah antum sembuh. Antum bilang hebat nih dokter. Iya. Besok-besok saya berobat lagi ke sini. Muncul rasa cinta, suka. Iya. Coba antum punya mobil rusak, apakah sembarang bengkel antum akan datang? Pasti enggak kan? Antum akan datang ke bengkel yang bagus kan? Dari mana antum tahu ini bengkel bagus, Pak? Berarti harus punya ilmunya enggak, Pak? Harus punya ilmu. Setelah kita punya ilmunya, ini bengkel bagus, datanglah dengan yakin kita ke dia. Pak, mobil saya rusak, Pak. Diperiksa sama montirnya. Apa kata montir? Waduh, ini rusak ininya, Pak, nih karburatornya. Terima nggak, Pak? Oh gitu, yang rusak ya. Coba Pak, maaf Pak, dihidupkan sebentar. Antum patuh nggak, Pak? Patuh aja, hidupin. Cek. Ya. Ketika antum melakukan itu terpaksa nggak, Pak? Nggak terpaksa, jujur dari hati, ikhlas, bukan? Ya, dibenerin, langsung bagus lagi mobilnya. Wah, jago ini montir nih. Besok kalau rusak sini lagi. Mulai muncul rasa suka. Antum mau cukur rambut sama. Gak mungkin antum cukur rambut ke sembarangan orang. Antum punya ilmunya, ini tukang cukur hebat banget katanya, bagus, oke, datang ke situ, Pak. Kata tukang cukurnya, Pak, yang bagus rambut bapak ini digini-giniin. Oh begitu ya, terima aja. Kata tukang cukur, maaf Pak, kepalanya bisa dimiringin ke kanan nggak, Pak? Tunduk, patuh aja. Oh, yes. Ya, dengan ikhlas dan jujur, nggak terpaksa, udah. Tak pernah kita protes, ente ngapain sih ngatur aneh? Iya. Coba Pak, kepalanya dimiringin ke kiri, Pak. Tunduk aja. Ya. Cuman sayang, Pak, kepatuhan kita kepada tukang cukur itu terkadang beda dengan kepatuhan kepada Allah. Sama Allah terkadang kita masih mikir-mikir. Udah tahu haram, mikir. Waduh, nanti gimana ya? Allah nyuruh sholat, mikir. Gimana? Sementara sama tukang cukur tidak pernah kita mikir-mikir. Kanan kiri tahu, yang penting rambut saya bagus. Kenapa kita tidak seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Kepatuhan yang luar biasa kepada tukang cukur harusnya kepada Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Makanya kenapa syarat la ilaha illallah itu 7?
Karena ternyata dalam kehidupan kita itu ada 7 itu, Pak. Ada 7 itu. Apalagi kepada Allah. Di mana ilmu kita tentang Allah? Kalau kita ingin yakin betul-betul kepada Allah, berilmulah tentang Allah. Pelajari siapa Allah Azza wa Jal. Sampai kita yakin inilah yang akan menimbulkan menerima semua yang Allah beritakan kepada kita. Walaupun nggak sesuai dengan akal kita terima. Ya. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa Allah tidak mungkin salah, bahwa Rasulullah tidak mungkin salah. Ya. Ketika Rasulullah mengabarkan adanya azab kubur, terima. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Beda dengan orang yang kurang yakin, Pak. Lebih yakin kepada otaknya. Masa azab kubur ada sih? Kemarin saya gali kuburan nggak ada tuh kampaknya malaikat ketinggalan. Nggak kelihatan tuh azab kubur. Saya kurang yakin ini. Kenapa, Pak? Karena dia kurang yakin kepada Allah dan Rasulnya, dan lebih yakin kepada akalnya. Ya. Sehingga apa? Penerimaannya pun kurang. Penerimaannya juga apa? Kurang. Ketika penerimaannya kurang, otomatis, Pak, ketundukan dan kepatuhannya pun akan kurang. Nah, inilah saudaraku sekalian. Makanya seseorang itu, Pak, semakin sempurna melaksanakan 7 syarat la ilaha illallah, semakin sempurna tauhidnya. Semakin kurang dalam melaksanakan 7 syarat la ilaha illallah, semakin kurang juga apa? Tauhidnya. Makanya ada orang yang mentauhidkan Allah tapi masih suka berbuat maksiat. Kenapa itu, Pak? Ada apa itu, Pak? Adanya kekurangan pada apa? Keyakinannya. Sebab kalau dia betul-betul kuat keyakinannya, Pak, akan menimbulkan penerimaan dan ketundukan yang luar biasa. Oh, saya yakin kok Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yakin? Ya. Yakin Allah punya surga dan neraka? Yakin. Tapi kok kamu berbuat maksiat? Ya gimana ya, enak. Ya. Oh, berarti itulah, Pak. Jadi ketundukannya kurang, kepatuhannya kurang merealisasikan daripada apa? Ya ilmu qiyad tadi, satu syarat la ilaha illallah. Jadi ini, Pak, yang disebut dengan 7 syarat apa? La ilaha illallah. Ya. Siapa yang bisa mengulangi 7 syarat la ilaha illallah? Saya kasih hadiah nih. Ini hadiah. Ada, silakan, Pak. Siapa namanya? Pak Imran, Masya Allah. 1 ilmu, 2 yakin, 3 qabul, 4 inqiyad, 5 ikhlas, 6 jujur, asidku, yang ke-7 cinta. Masya Allah, ini buat Bapak. Ya. Ya, syukuran, Pak. Segala khair. Masya Allah. Jadi paham, Pak, Ibu, kenapa syarat la ilallah 7 tadi? Kenapa syarat la ilaha illallah tuh 7 tadi? Kenapa enggak 8, enggak 9, enggak 10? Kenapa enggak 5 tapi 7? Kenapa sebabnya? Apa? Hah? Karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah, ambil. Masya Allah. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik-baik pahami betul syarat la ilaha illallah. Namun, Pak, la ilaha illallah juga ada pembatalnya loh, Pak. Bapak kalau sholat kentut, sah nggak sholatnya? Hah? Batal nggak, Pak? Batal. Bapak sholat sambil ngobrol, ente kemarin kemana?
batal nggak sholatnya Pak? Batal. Demikian pula la ilaha illallah pun ada pembatalnya. Setiap ibadah itu ada rukun, ada syarat, ada apa? Pembatal. Apa pembatal la ilaha illallah? Banyak. Namun kata para ulama, yang paling besar, yang paling sering terjadi itu 10. Ada 10 pembatal la ilaha illallah. Ya. Yang pertama apa? Syirik. Yang pertama apa? Ini yang paling tinggi ini Pak. Syirik. Apa hakikat syirik? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan siapa? Allah. Dalam ibadah, dalam cinta, dalam takut, dalam tawakal. Ya, hati-hati Pak. Bapak tahu, Bapak dan Ibu tahu nggak? Syirik yang pertama kali muncul di dunia itu syirik apa? Syirik yang pertama kali muncul di dunia itu syirik apa? Syirik cinta. Syirik apa? Syirik cinta. Kapan munculnya syirik pertama kali muncul Pak? Di zaman Nabi Nuh. Apa kesyirikan mereka sebabnya? Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa ini Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr? Kata Ibnu Abbas, kanu qauman salihin. 5 orang ini orang-orang soleh. Falamma matu, ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, sawwaru suwaruhum, digambar sama kaumnya Pak. Buat apa? Untuk memotivasi mereka. Setiap kali melihat gambarnya termotivasi lagi untuk ibadah. Lalu setan mewahyukan anin sabu lahu nasoban, bikin patungnya. Dibikin patung orang soleh itu supaya mengingatkan dan memberikan apa? Motivasi ibadah. Belum disembah? Belum. Itu pinternya setan begitu Pak. Pertama digambar dulu, lama-lama dibikin apa? Patung. Belum disembah? Belum. Ya, lama-lama setan berkata, sembahlah. Terjadilah apa? Penyembahan kepada patung itu Pak. Saking cintanya kepada orang-orang soleh, cinta kepada wali. Di Indonesia ini pecinta wali songo banyak Pak, Masya Allah. Mencintai wali bagus-bagus, mencintai para wali bagus, betul. Kita mencintai orang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi jangan sampai kita jadikan cinta kita ini akhirnya apa? Terjerumus kepada apa? Kesyirikan yang disebut dengan syirkul mahabbah, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 165 tadi. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah. Kapan cinta berubah jadi ibadah Pak? Kata para ulama, cinta berubah menjadi ibadah apabila disertai dengan 2, at-tadallul wal khudu', ya, ketundukan dan penghinaan diri di hadapan yang ia cintai itu. Maka ketika ada orang di sisi kuburan orang soleh Pak, dengan khusyuk dia dan takut kualat di situ, ya, dan menghinakan diri, berarti dia sudah beribadah kepada kuburan itu.
Ini disebut dengan cinta yang sudah sampai ke derajat apa? Syirik. Ya. Ya, ternyata syirik yang pertama kali muncul di dunia syirik cinta kepada para wali. Padahal mencintai wali itu termasuk perkara yang dianjurkan dalam agama. Tapi ketika sampai kepada derajat tadi, terjadilah kesyirikan akal Islam. Ya. Nah ini saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Jadi hati-hati. Mencintai para nabi wajib tidak, Pak? Wajib. Tapi mendewakan para nabi sehingga menempatkan mereka melebihi tempatnya sebagai seorang manusia, bahkan memberikan sifat kepada nabi dengan sifat-sifat Allah, ini jelas syirik. Mencintai Rasulullah wajib. Itu merupakan kesempurnaan iman. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, Pak, supaya jangan sampai Rasulullah dijadikan tandingan selain Allah. Apa kata Rasulullah? La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Fa innama abdun, aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakan aku ini hamba Allah dan apa? Rasulnya. Ketika ada seorang jariyah mendendangkan sebuah syair, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Marah Rasulullah. Kenapa? Karena ini berbau kesyirikan. Ketika ada orang yang berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? As-sayyid huwallah. Sayyid itu hanyalah Allah saja. Ayuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan, kata beliau. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Bahkan subhanallah, Pak, saking Rasulullah SAW menjaga dan memelihara kemurnian tauhid, sampai Rasulullah kalau datang kemudian para sahabat menyambut dengan berdiri, gak suka Rasulullah. Kata Anas bin Malik, para sahabat orang yang paling mereka cinta adalah Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah datang, tidak ada di antara mereka yang berani berdiri, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka disambut dengan cara apa? Berdiri. Kalau kita terkadang kalau ada yang nggak berdiri, kurang ajar ini, nggak punya adab kamu. Sementara Rasulullah SAW nggak suka disambut dengan cara apa? Berdiri. Masya Allah. Hadisnya sahih. Iya. Lihat saudaraku, Rasulullah SAW, kenapa beliau melakukan itu, Pak? Untuk memelihara apa? Tauhid. Jangan sampai cintanya mereka kepada Rasulullah malah menjurus kepada apa? Syirik. Cintanya antum kepada wali jangan sampai menjurus kepada apa? Syirik. Ingat, wali itu manusia, makhluk yang Allah ciptakan. Jangan kemudian kita berikan kepada wali itu sifat-sifat ketuhanan. Terkadang, Pak, sebagian masyarakat punya keyakinan desa yang ada kuburan walinya nggak bakalan kena bala. Kok bisa begitu? Oh iya, walinya bisa tolak bala. Lah ini kan sudah menyifati wali dengan sifat Allah. Yang bisa menolak bala hanya siapa? Allah. Yang bisa menolak bala hanya Allah. Ya. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan, Pak, di zaman sekarang banyak banget, Pak. Ya. Ngelewatin jembatan, buang koin, plung. Atau setelahnya pakai ini, tin. Kenapa ente? Biar nggak kesambet. Nah, ini termasuk syirik loh, Pak. Syirkul khauf namanya, Pak.
takut dia ada yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya. Biar gunungnya nggak meletus pakai sesajen, kepala kerbau masukin. Loh, gunung siapa yang punya? Allah. Gunung itu patuh dan tunduknya kepada Allah. Ya. Kamu sembelih kerbau 100 ekor pun kalau Allah perintahkan meletus, ya meletus. Ya. Cuma terkadang Pak, iblis memberikan kepada mereka apa? Wahyu. Katanya apa kata iblis? Kurang sesajennya. Makanya meleduk tuh. Tambah lagi sesajennya. Tambah kencang mereka Pak. Ditambah lagi. Ya. Subhanallah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari jin, maka para jin itu menambah manusia kesusahan dan kelelahan. Ya, kurang sesajennya, tambahin lagi, kurang, tambahin lagi, duit habis percuma. Mendingan dibuat fakir miskin. Tapi ini malah untuk apa? Kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati Mas. Ya. Walaupun syirik ada dua macam ya, ada syirik besar dan syirik apa? Kecil. Syirik besar banyak Pak, cuman yang sering terjadi itu 4. Yang pertama tadi syirik cinta. Syirik apa? Cinta. Yang kedua syirik doa. Itu seseorang berdoa kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang keempat syirik yang ketiga syirik taat. Apa itu syirik taat? Meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak untuk ditaati dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Syirik taat apa itu? Meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak ditaati dalam apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah apa? Halalkan. Allah mengharamkan babi nggak Pak? Haram. Lalu ada seorang kiai berkata babi halal. Lalu kemudian murid-muridnya menaatinya. Berarti dia sudah menjadikan kiai ini sebagai apa? Tandingan selain Allah. Sekarang kalau misalnya Bapak menaati atasan tapi nggak ada keyakinan itu, Bapak menaati atasan cuma karena takut dipecat doang. Paham tidak Pak? Ada orang yang menaati atasan itu karena takut dipecat doang. Maka ini masuknya kata para ulama dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Ya. Dan syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Apa bedanya syirik besar sama syirik kecil, Pak? Ada yang tahu? Perbedaan syirik besar sama syirik kecil ada 3. Yang pertama apa? Syirik besar menghapus seluruh amal. Kalau syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu aja. Betul. Nih, buat antum. Perbedaan yang kedua apa? Syirik besar sama syirik kecil tadi kan 3. Itu baru pertama. Kedua apa? Syirik besar kekal di neraka. Syirik kecil
Kekal nggak? Tidak. Betul nih Pak, buat Bapak. Apa? Oh, buat ibu-ibu. Yang ketiga apa, Bu? Perbedaan yang ketiga. Tadi kan udah 2. Sekarang yang kedua, yang ketiga apa? Ibu-ibu nggak ada yang jawab, laki-laki lagi. Hasan, syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil tidak. Fadhal, ambil, habis deh. Nah, jadi ini bedanya. Ya, syukuran sekali. Bedanya syirik besar sama syirik apa? Kecil, Pak. Nah, syirik tadi yang ketiga syirik taat. Yang keempat syirik niat. Syirik apa? Niat. Kapan syirik niat bisa menjadi syirik besar? Bila niatnya 100% bukan karena Allah. Niatnya 100% bukan karena Allah. Karena seorang muslim tuh nggak mungkin, Pak, tidak ada niat karena Allahnya pun nggak mungkin, pasti ada. Ini dia mengatakan saya sedekah bukan karena Allah, Mas. Loh, karena apa? Ya, saya tidak berharap pahala dari Allah, Mas. Terus kamu kenapa sedekah? Ya, sebatas mau bantu aja. Berarti kamu tidak yakin akan janji Allah? Enggak, Mas. Lah, ini musyrik. Syirik kufur. Kalau sampai punya keyakinan seperti ini. Saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Ada lagi apa? Syirik tawakal. Seseorang tawakal kepada selain Allah. Ada lagi syirik apa? Syirik takut. Seseorang lebih takut kepada selain Allah. Ya. Dan yang lainnya. Yang jelas Pak, hati-hati, waspada dari yang namanya apa? Syirik. Ingat, sekecil apapun syirik lebih berat daripada dosa besar. Contoh syirik kecil apa, Pak? Ria. Antum tahu ria bagaimana dosanya, Pak? Kata Rasulullah SAW, orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka, orang yang ria. Yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka 3 orang. Orang yang alim berilmu, orang yang berjihad mati syahid, dan orang yang suka bersedekah. Dipanggil orang alim dan qori ini, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, di dunia aku menuntut ilmu, aku ajarkan ilmu, aku baca Quran. Allah berfirman, kamu dahulu menuntut ilmu karena ini disebut ulama, dan kamu baca Quran karena ini disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Dibawa yang kedua, orang yang mati syahid. Apa amalmu? Aku berperang karena engkau ya Allah di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dahulu berperang karena ini disebut pahlawan. Ditarik, diseret, dilemparkan ke neraka. Dibawa orang yang suka bersedekah. Apa amalmu? Apa kata dia? Ya Allah, tidak ada satupun tempat yang kau sukai untuk aku berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak ya Allah. Karena engkau, kalau berfirman apa? Kamu bersedekahnya ini disebut dermawan. Dilemparkan lagi ke dalam api neraka. Hati-hati itu, Mas. Ini syirik kecil loh, Mas. Syirik kecil itu. Gimana syirik apa? Besar. Terkadang kita ria, ya, update status, lagi sholat tahajud, duh ngapain lah, ya. Terkadang orang sengaja sujudnya dilamain, Pak, biar hitam jidatnya, Pak.
wah kalau jidatnya hitam kayaknya saya ini wali ke-10 deh. Allah musta'an. Akhirnya apa Pak? Niatnya beda lagi. Bukan karena Allah lagi tuh Pak, syirik. Iya. Ada lagi disebut oleh para ulama dengan apa? Syirik ikhlas. Loh, kok syirik ikhlas? Gimana syirik ikhlas? Itu seseorang ingin diakui keikhlasannya. Pengen diakui kalau kita apa? Ikhlas. Saya ikhlas loh Mas. Tak dulu Mas. Kalau ikhlas tuh karena Allah, nggak usah ngasih tahu ke orang juga, nggak masalah. Ya. Terkadang kita ingin diakui kalau kita apa? Ikhlas Pak. Ini termasuk salah satu jenis apa? Syirik loh Pak. Hati-hati loh Pak. Ya. Makanya kata para ulama, tanda orang ikhlas itu apa? Tanda orang ikhlas itu dipuji tidak semakin semangat, dicela enggak apa? Enggak loyo. Pujian dan cercaan manusia tidak ada manfaatnya buat dia sama sekali. Enggak ngaruh sama sekali. Itu berarti tandanya kita Tapi kalau kita dipuji tambah semangat, itu tandanya kurang ikhlas. Kalau dicaci sama orang malah tambah apa? Loyo, futur, berarti kita kurang ikhlas. Ya, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Ya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali, ya masih di syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, pada kajian subuh ketika sudah masuk syuruk, alarm berbunyi dan ustadz yang mengisi kajian belum selesai, tapi ada jemaah yang melakukan sholat syuruk. Dalam hal ini adab enggak? Sangat tidak adab. Loh kok enggak adab? Pertama Pak, majelis taklim itu haknya seorang ustadz. Makanya Allah mewajibkan ya para sahabat dalam majlis taklim itu wajib minta izin kepada Rasulullah SAW ketika mereka mau pergi, dan yang lainnya wajib minta apa? Izin dulu. Itu adab majlis taklim. Kalau ustadz mengizinkan silahkan. Kalau ustadz tidak mengizinkan nggak boleh pergi. Itu adab dalam majlis taklim yang banyak tidak diketahui orang Pak. Sekarang kita lihat banyak ikhwan datang pergi seenaknya aja, nggak ada sama sekali minta apa? Izin. Iya. Yang kedua Pak, sholat syuruk yang rajih, yang sahih itu adalah sholat duha. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz begitu, hatta yusalliyad duha, sampai ya sholat duha. Sedangkan sholat duha itu Pak panjang waktunya. Jadi yang dipahami sholat syuruk itu pas syuruk, kalau enggak nanti waktunya habis. Salah, benar, salah besar itu. Ya. Sholat syuruk itu disebut syuruk kapan Pak? Kapan disebut syuruk? Ketika terbit matahari. Wah, ini juga kesalahan parah nih Pak, benar. Karena ketika terbit matahari Rasulullah melarang sholat. Haram hukumnya sholat ketika matahari apa? Terbit. Syuruk itu Pak, ya, terbit apa? Syuruk yang disebut dalam hadis syuruk itu adalah ketika matahari sudah mulai meninggi. Jadi dari terbit matahari ditunggu sekitar 15 atau setengah jam. Makanya yang sudah kita sebutkan tadi bahwa sholat syuruk yang disebut dalam hadis itu yang dimaksud adalah sholat duha. Sholat apa? Duha. Gunakan perempuan, ada sepekan lalu keponakan saya nikah siri.
Saya mau tanya, nikah siri itu apa sih definisinya? Hah? Dalam nikah siri ada wali nggak untuk wanita? Ada 2 saksi nggak? Ada ijab dan qabul? Ada mahar? Cuma nggak ada KUA. Ya. Sah selama terpenuhi rukun-rukun nikah. Cuma ada cumanya, Pak. Cumanya kalau tidak terdaftar di KUA, nanti yang rugi perempuannya. Ketika si suami menzolimi dia, kemana dia akan mengadu? Kemana dia akan mengajukan perceraian? Kemana dia akan khulu? Ya, yang akan banyak ruginya nanti si perempuan, Pak. Mending kalau suaminya bertanggung jawab. Nah, kalau ada sebagian laki-laki nikah lagi itu cuma sebatas apa? Seneng-seneng doang. Setelah bosan ya udah tinggalin. Ya. Nah, begitu. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki gigi palsu permanen, apakah gigi palsunya harus dicabut apa enggak, Ustaz? Tidak. Karena itu termasuk menyakiti mayat. Sedangkan menyakiti mayat itu haram. Tentang sunnahnya berwudu sebelum tidur malam, apakah harus diulang terus wudunya setiap kali buang air kecil? Kasihan amat. Susah sekali kalau begitu, Pak. Kalau misalnya perutnya error, setiap 10 menit kentut, prot, balik lagi, nggak tidur jadinya, Pak. Kasihan. Ya. Iya. Bagaimana dengan hadis bahwa umatku tidak akan lebih dari 1500 tahun, Ustadz? Hadisnya palsu. Kata Dr. Umar Falatah, semua hadis yang menyebutkan tentang batasan umur umat Islam semuanya palsu. Saya ketika ada kajian rutin berusaha untuk bisa libur kerja biar bisa datang kajian. Namun mendekati hari kajian, terkadang ada teman yang menghubungi saya untuk bekerja menggantikan jadwal kerja teman saya dengan alasan teman saya tidak bisa bekerja karena sedang sakit atau ada keluarga yang sakit dan uzur lainnya. Di sini saya sangat butuh kajian, Ustaz, karena 1 minggu nggak kajian offline rasanya putur melanda. Mana yang lebih saya pilih, Ustaz? Kajian offline atau membantu teman yang membutuhkan? Bisa nggak antum minta ke panitia nanti rekamannya untuk hari tersebut supaya tidak tertinggal? Kalau masih bisa, lakukan itu. Iya, untuk membantu teman kamu yang sedang apa? Membutuhkan itu. Iya, karena dahulu para sahabat begitu, Pak, saling bergantian. Kata Umar, kuntu ana wajarun li natanawab. Ya, indan nuzul fin nuzul inda Rasulillah kama qala. Dahulu aku sama tetanggaku saling bergantian untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. 1 hari aku, 1 hari tetanggaku. Ya.
Kalau harinya aku pergi menuntut ilmu, tetanggaku cari nafkah. Kalau harinya dia pergi menuntut ilmu, aku cari nafkah. Nah, di sore harinya dia pulang membawa ilmu dan memberitahukan kepadaku ilmu apa saja yang sudah dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana hukum iuran untuk acara bid'ah, Ustadz? Jangan. Kalau kita yakin itu adalah acaranya bid'ah yang tidak ada di syariatnya, jangan dibantu. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong membantu. Ya. Apakah lirik lagu cinta dapat membatalkan syahadat? Ustaz, tergantung liriknya gimana. Kalau sebatas aku cinta kamu, ya itu bukan syirik, Pak. Itu sedang mengungkapkan rasa cinta. Tapi kalau dia bilang aku mencintai kamu seperti mencintai Allah, wah, ini syirik ini. Ini syirik ini. Iya. Demi kamu aku akan korbankan seluruhnya. Wah, ini termasuk syirik, Pak. Kata-kata yang mengandung syirik. Ya, karena mengorbankan semua hanya untuk siapa? Allah. Cuma terkadang ya begitu, orang lagi jatuh cintrong, susah. Pikirannya pendek, Pak. Tentang kabar di YouTube ada mantan pengikut satanik, ada Lucifer. Menurut mereka Lucifer itu malaikat kegelapan yang dikeluarkan dari surga, yang paling kuat setan. Bagaimana dalam pandangan Islam? Siapapun yang berbicara tentang masalah gaib wajib bawa dalil, karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Masalah gaib tidak boleh hanya pada rekaan dan dugaan. Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran tentang kisah Adam dan Iblis. Adam dan apa? Dan Iblis. Iya. Bahwasanya Iblis itu siapa? Tadinya dia termasuk malaikat. Walaupun dari jenis, bukan jenis malaikat, tapi dari jenis jin. Tapi sebelum diciptakan Adam, dia termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan. Ya. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah lebihkan Nabi Adam dengan ilmu, tampaklah sifat iblis sebenarnya. Muncul rasa dengki kepada siapa? Adam. Ketika Allah suruh semua malaikat termasuk iblis untuk sujud, iblis pun menampakkan kedengkiannya dan berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku enggak mau sujud ya Allah, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik dari tanah, harusnya dia yang sujud sama aku. Maka kemudian iblis pun terkena laknat Allah Azza wa Jalla. Karena dalam kamus iblis nggak ada istilah taubat. Sedangkan Nabi Adam berbuat dosa juga, Pak. Tapi Nabi Adam bertaubat. Nah, itu sejarah iblis yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Cuma yang lucunya, kok suka ya nonton kayak ginian gitu loh, Mas. Kayak ginian ngapain ditonton, ya Allah ya Rabbi. Ini bisa merusak keimanan kamu. Mendingan kamu pelajari Al-Quran, hadis, kitab ulama yang udah jelas. Masa ngikutin pengikut satanik?
La ilaha illallah. Ya, kita ini Pak, hati kita ini harus dijaga loh Mas. Hati kita ini kayak bejana. Jangan jadikan hati kita jadi tempat sampah. Semua masuk, semua masuk, semua masuk. Akhirnya apa? Kotor pemikiran kita, kotor keyakinan kita. Setidaknya kita jadi bingung, bahkan kemudian jadi ragu. Padahal kan kita ini disuruh oleh Allah untuk menjaga hati. Agim aja suka nyanyi, jagalah hati. Ya. Jaga hati dari syubhat, dari syahwat, dari pemikiran-pemikiran yang apa? Menyesatkan dan yang lainnya. Jaga hati bener, jaga bener-bener, jangan dibuka ya untuk mendengarkan syubhat ini, pemikiran ini. La. Ya, kadang kita nonton drakor, ya, wah, ibu-ibu, rata-rata yang seneng drakor tuh ibu-ibu Mas, ya, sama akhwat-akhwat. Soalnya kenapa? Bintang filmnya ganteng-ganteng Mas, ya, ngeri. Ini kan bisa mengotori hati loh Mas. Mengotori apa? Ibu. Coba dengarkan film. Altumuhunna mata'a, apabila kalian wahai para sahabat Nabi meminta kepada istri-istri Nabi itu ya sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah dari belakang hijab. Lalu Allah menyebutkan alasannya kenapa? Allah menyebutkan alasannya kenapa? Kenapa disuruh meminta dari belakang apa? Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Karena yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Siapa yang tidak butuh kepada kesucian hati, Pak? Apakah ayat ini khusus untuk istri Nabi saja? Tidak, kata para ulama. Karena semua wanita mukminah dan laki-laki mukminin sangat membutuhkan kesucian hati. Jangan dikotori hati dengan melihat tontonan-tontonan yang bisa merusak hati kita, Pak. Jaga hati kita itu. Ya. Ibu-ibu gara-gara nonton drakor mulu berkurang cintanya sama suaminya, Mas. Karena ngelihat yang ganteng-ganteng pas ngelihat suaminya, ya. Ada seorang suami yang tadinya sangat cinta sama istrinya, gara-gara matanya jelalatan, semua diliatin, ada akhwat cantik kok, ya. Akhirnya dibayang-bayangin, Pak. Akhirnya apa? Istrinya sudah dia tidak cintai lagi. Gara-gara apa? Hatinya nggak dijaga, matanya dilepas. Ya, hati-hati. Makanya ya ikhwatal Islam, menjaga hati itu nggak mudah. Ya. Udah jam 11, Pak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa jawab semua pertanyaan. Kata Ibnu Abbas, orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Saya bukan orang gila, Pak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.